Rising and Venus. Ini adalah reading untukmu pertengahan November hingga akhir November 2020. The Universe Energy and Spirit Guide, what we have for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Let's see. Ini pas banget nih kayaknya buat Leo. No offense ya, mostly your commitment is being tested ya. Ujiannya adalah ujian tentang komitmen Leo, okay? So, jadilah orang yang berkomitmen ya. Work through your fears. New Moon in Scorpio. Bagiku terasa seperti Leo, kamu harus lebih berani. Oke, sedikit aneh kalau ngomong berani dengan Leo ya, karena Leo ini sosok yang berani. Kayaknya nggak perlu diapa-apain juga udah berani. Tapi ada sesuatu hal yang sulit dilakukan oleh seorang Leo adalah tentang komitmen. Oke, butuh dikasih tahu berulang-ulang kalau tentang komitmen. Tidak semuanya, tapi beberapa atau mostly yang sering terjadi adalah ya, seseorang kadang punya kelemahan, dan kelemahan itu adalah ketika dia harus menjaga komitmennya. Okay? Ketika dalam sebuah hubungan, komitmen adalah tentang apa yang menjadi batasan dari pasanganmu dan juga kamu. Kesepakatannya apa? Yang boleh dilanggar dan tidak boleh apa? Yang sekiranya menyakitkan pasangan, sekiranya membuat pasangan insecure, sekiranya membuat seseorang merasa tidak nyaman dalam hubungan apa. Oke, itu adalah yang disebut dengan komitmen. Selain komitmen dalam rumah tangga tentu saja, tapi komitmen dalam banyak hal, even pekerjaan. Tapi Leo mostly dalam pekerjaan cukup bisa berkomitmen. So, ketika disuruh bekerja untuk melawan ketakutan, aku lebih melihat di sini ketakutan untuk belajar, ya. Belajar memahami, belajar setia, belajar tetap dalam hubungan. This is the page of wands, okay. Bisa Leo, bisa pasangan Leo, okay. Karena energinya kadang bisa terbalik ya. Ten of Swords, okay. The Magician in reverse, ya. Oh wow. Page of Swords in reverse. See? Penting untuk selalu belajar. Sorry. Bottom of the deck, the Eight of Swords. Ya. Yeah. So many swords here. Seseorang terluka di sini, sudah pasti. Apa yang terjadi? Seseorang, entah Leo atau pasangannya dalam kehidupan percintaan mereka, seperti tidak bisa menjaga komitmen, seperti melanggar komitmen yang sudah dibuat, okay. Dan berhenti belajar, tidak mau belajar, seperti tidak mau tahu apa yang pasangannya butuhkan. The Eight of Cups in reverse, the Sun. Oh nice. Oh, Four of Cups in reverse, and wow, I know, Three of Cups here, the Devil, okay. Oh, this is in upright. Toxic energy, kecanduan, apapun itu, ketergantungan, karena tidak setia juga kadang menjadi satu hal yang candu gitu ya. Tidak setia atau suka berganti-ganti pasangan, itu yang aku rasakan, okay? Dan seseorang di sini merasa tersakiti dengan itu, merasa terpenjara dengan pasangannya yang tidak bisa menjaga komitmennya, dengan seseorang yang tidak bisa mengantisipasi, okay, kelemahannya dia apa, ya. Ketika berhubungan atau ketika menjalin hubungan dengan seseorang, seharusnya ketakutan itu, ketakutan untuk tidak bisa setia, aku mendengarnya, ketakutan untuk tidak bisa hanya bersama dengan satu orang seumur hidup, okay? Ketakutan untuk bosan kalau hanya dengan satu orang saja,
dan lain sebagainya. Seperti merasa takut dengan sebuah komitmen, dengan kesetiaan dan lain-lain ya. Sehingga seseorang di sini berhenti belajar, entah Leo atau pasangannya berhenti belajar dan berhenti memberi atau memberi pupuk pada sebuah hubungan sehingga hubungannya bisa tumbuh dengan baik. Oke, aku merasa di sini seseorang tersakiti dengan amat sangat sehingga membuat dia kemudian oke, gue udah sakit banget dan gue harus bangkit. Gue harus menjelang sesuatu yang baru. Gue nggak bisa kayak gini terus. Gue nggak bisa stuck di sini bersama dengan seseorang yang bahkan tidak bisa menghargai keberadaan gue dan tidak bisa berkomitmen dengan apa yang sudah dia sampaikan di awal. Oke? Why is that? Why is that happen? Oke? The Sun di sini. Seseorang yang tersakiti atau seseorang yang dikhianati akhirnya akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan ya. Semesta kasih dia kebahagiaan karena dia sudah melewati proses itu, dia sudah mendapatkan ujian, dia disakiti oleh pasangannya padahal dia setia. Dia sudah banyak mengalami kesulitan dalam hubungan bersama dengan seseorang di sini yang mengkhianatinya ya. Dia tidak bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Kemudian perasaan kecewa, frustasi, stres, depresi, merasa trauma, hidup tidak berarti lagi aku mendengarnya. Itu yang energinya sekarang ini kuat sekali dan aku berharap ini segera berakhir, oke? Perasaan-perasaan tidak berarti tanpa seseorang. No. Ada dan tidak ada seseorang. Kamu berharga, kamu berarti. Jangan pernah berpikir atau jangan pernah membiarkan seseorang membuatmu merasa tidak berharga untuk dirimu sendiri. No, it's a big no, okay? Ya, seseorang di sini dalam sebuah komitmen yang panjang dengan pasangannya tidak mau belajar untuk setia, tidak mau belajar untuk memberikan yang terbaik yang dia bisa. Bekerja dengan ketakutannya, ya melawan ketakutannya, kekhawatirannya yang tidak bisa setia, tidak bisa berkomitmen, tidak bisa hanya dengan satu orang saja. Kemudian menghadirkan orang lain, the Three of Cups here, dan ini dikonfirmasi dengan the Devil energy, ya seseorang jelas-jelas mengkhianati pasangannya, memilih orang lain atau memasukkan orang lain. Boleh jadi orang lain yang dia masukkan itu tidak benar-benar dia ikat dalam sebuah komitmen, tapi yang jelas ketika pasangannya mengetahui itu sudah sangat melukainya ya, dan membuat dia memilih untuk pergi dibandingkan untuk bertahan dalam sebuah hubungan yang dia terus-menerus dibohongi. Meskipun levelnya beda ya, mungkin dia hanya sekedar untuk senang-senang, hanya sekedar untuk ya having fun, mengisi waktu luang. Kemudian ada sebuah perasaan yang terpenuhi yang barangkali tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya yang berada dalam komitmen hubungan itu, sehingga membuat dia merasa sah-sah saja. Toh aku ingin mempertahankan hubungan ini, oke? Jadi gini, jika ingin mendengar seseorang yang curang, maka pikirannya seperti ini. Toh aku tetap bersama kamu, toh kamu tetap yang sah di mata hukum, toh kamu adalah yang aku akui sebagai kekasihku di mata teman-temanku, kolegaku, dan lain sebagainya. Kamu punya status sebagai pasanganku, dan aku juga mencintaimu gitu. Sementara dia pihak ketiga ini ya dia hanya sekedar ya teman aja untuk senang-senang dan lain-lain. Oke. Dan seandainya mau mendengar pengakuannya untuk diri sendiri, kenapa dia menghadirkan pihak ketiga? Karena dia perlu perasaan bersalah itu. Karena dia perlu pulang kepada pasangan resminya dengan membawa perasaan bersalah yang kemudian dia bisa transformasikan itu sebagai perasaan cinta kepada pasangannya karena dia bosan. Okay? Dan this is toxic. Seriously. Dia membawa orang lain dalam kehidupannya dia hanya agar dia bisa bertahan dalam hubungan ini, hanya agar dia tidak bosan dengan kamu, kemudian muncul masalah dengan kamu. Okay? Atau seseorang di sini. Sorry Leo. Dia punya mindset bahwa
seseorang yang oke, aku mendengar Sevia gitu dia menyebutnya, hanyalah ya orang yang dia cintai mungkin ya, tapi yang pasti tidak ada keinginan untuk membuat dia menggantikan siapapun di sini yang menjadi pasangannya. Ya, tidak ada proses itu, tidak ada. Tidak ada niatan dalam diri seseorang di sini yang curang, yang selingkuh, ingin membawa selingkuhannya untuk menggantikan pasangan sahnya, pasangannya yang dia akui sebagai kekasih atau sebagai suami atau sebagai istri. Hanya untuk memenuhi sebuah perasaan, sebuah hasrat yang mungkin tidak terpenuhi dalam hubungan, kemudian dia merasa perlu mendapatkan itu di luar dan dia membawa pulang perasaan itu sebagai perasaan bersalah yang dia ubah menjadi perasaan cinta untuk pasangannya. This is a really toxic energy, by the way. Semoga siapapun di sini yang mengalami itu segera terbebas dari apapun itu yang menghancurkan hati kamu, yang menyakiti hati kamu, dan jelanglah sesuatu yang baru. Untuk seseorang yang diminta menjaga komitmennya, semesta mau bilang, ini ujian kamu menulis karma baik, maka segera di waktu yang akan datang, karma baik yang akan datang. Tapi, jika kamu memilih untuk menulis karma burukmu ketika sebuah ujian komitmen diberikan, maka tidak perlu bertanya. Jika suatu saat semesta menghadiahimu dengan sebuah pelajaran yang sama. Okay? That's what I have for you, Leo. Aku berharap energi ini tidak terlalu lama bersama dengan Leo. Apakah kamu sebagai orang yang menyakiti ataupun disakiti, karena ya keduanya berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Siapapun di sini, jiwamu berhak bahagia, ya. Jangan terperangkap dalam kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya. Oke? Thank you anyway. Like, comment, subscribe kalau ini resonate dengan kamu, karena aku bisa dapatkan energi lebih itu dari kamu. Dan terima kasih sudah bersama-sama denganku. I'll see you on the next video, guys. Take care.